Cerita dimulai dengan Vic Allen yang bersepeda pulang dari berkendara di hutan. Setibanya di rumah, dia melepas celananya di depan pintu. Di dalam, dia menemukan istrinya, Melinda, yang menatapnya diam-diam. Kemudian, Melinda masuk ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Pasangan Vic Allen dan Melinda tinggal di Louisiana dan memiliki seorang putri bernama Tricia. Mereka membutuhkan pengasuh untuk Tricia karena mereka berencana menghadiri sebuah pesta di rumah teman. Setelah itu, Melinda meminta Vic untuk membantunya memilih gaun untuk pesta. Ketika Vic dan Melinda tiba di pesta, Melinda meninggalkan suaminya dan mendekati seorang pemuda yang dia panggil teman dekatnya, Joel. Tanpa ragu, Melinda dan Joel langsung pergi dari pesta untuk menghabiskan waktu bersama di halaman belakang. Vic yang melihat istrinya pergi dengan pria lain, menyaksikan mereka berciuman di luar. Dia kemudian berbicara dengan temannya, Mary, yang menyatakan keprihatinannya kepada Vic tentang Melinda yang bersama pria lain, tapi Vic mengabaikan kekhawatiran itu dan bilang itu nggak mengganggunya. Melinda dengan terang-terangan menunjukkan kedekatannya dengan pria lain di depan umum. Vic bahkan dengan terbuka menunjukkan hal itu di depan para tamu pesta. Dia mengolok-olok Vic dengan menyebutnya membosankan saat mereka saling melewati. Sementara itu, Melinda berada di tengah, bermain piano dan menyanyi, mendapatkan sambutan hangat dari para tamu di tengah acara. Joel mendekati Vic untuk mengobrol. Joel berterima kasih kepada Vic karena telah memberinya kesempatan untuk menjalin hubungan dekat dengan Melinda. Vic mulai bercerita tentang seorang pria lain bernama Martin yang pernah berkencan dengan Melinda dan sudah hilang sebulan yang lalu. Vic bercanda bahwa Vic akan membunuh Martin pakai palu. Melihat wajah Joel yang ketakutan, Vic bilang itu cuma bercandaan. Tapi Joel sepertinya menganggapnya serius dan percaya kalau Vic beneran membunuh Martin. Setelah pamitan sama Melinda, Joel pergi dari pesta. Melihat wajah Joel yang sedih dan ketakutan, Melinda langsung nanya-nanya ke Vic setelah pesta selesai. Dia pengen tahu apa yang Vic bilang ke Joel sampai Joel tiba-tiba mau pergi. Vic bohong dan bilang dia nggak bilang apa-apa ke Joel. Setibanya di rumah, Vic masuk ruangan tempat dia merawat dan memelihara keong, mencari ketenangan dan melihat mereka bereproduksi keesokan paginya, sementara Vic di dapur bersama Tricia. Melinda berkomentar bahwa Tricia akan jadi pembuat bom seperti ayahnya. Tricia membenarkan, bilang kalau Vic itu pembuat chip untuk drone militer. Setelah mengantar Tricia ke sekolah, Vic bertemu seorang teman yang memanggilnya pembunuh karena berita tentang percakapannya dengan Joel telah menyebar. Saat bertemu dengan teman-teman dekatnya, mereka mulai mempertanyakan dan menyarankan dia untuk mengontrol istrinya alih-alih mengancam Joel. Melinda kemudian mengetahui lelucon itu dan menjadi marah pada Vic karena bercanda tentang menghilangnya Martin. Keesokan harinya, Melinda berencana mengundang Joel untuk makan malam di rumah mereka, memaksa Vic untuk meminta maaf atas kata-kata dan sikapnya sebelumnya. Joel menerima undangan itu, dan suasana menjadi canggung saat makan malam karena Vic dan Melinda saling memberikan isyarat. Melinda menyarankan bahwa Vic seharusnya bersikap normal terhadap Joel, tapi Vic membantahnya dengan mengatakan bahwa jika Melinda ingin dia bersikap normal, dia tidak akan mengundang Joel. Percakapan mereka semakin memanas dan akhirnya Melinda menyuruh Tricia untuk tidur. Dia meminta Vic membacakan buku cerita untuk Tricia sampai dia tertidur. Setelah membacakan cerita, Vic meninggalkan kamar Tricia dan mendengar Melinda berciuman dengan Joel di bawah. Ekspresi wajahnya jelas menunjukkan bahwa dia kesal dengan perilaku mereka. Nanti, ketika Joel sendirian, Vic mendekatinya dan meminta maaf atas lelucon sebelumnya. Tetapi setelah menyampaikan permintaan maaf, Vic melanjutkan bercerita tentang bagaimana dia membunuh Martin dengan palu. Dia membuat lelucon mengancam lagi ke Joel, meminta Joel untuk pergi sebelum dia marah dan melakukan hal yang sama kepada Joel seperti yang dia lakukan kepada Martin bulan lalu. Suatu hari, Vic dan keluarganya diundang ke sebuah pesta seru di mana dia bertemu seorang penulis bernama Don Wilson yang dikenal karena novel-novel teori konspirasi. Selama percakapan mereka, Don mulai tidak suka pada Vic setelah mengetahui masa lalunya sebagai pembuat bom. Don menuduh Vic telah membunuh Martin, tidak menyadari bahwa itu hanya sebuah lelucon yang dibuat oleh Vic. Semua orang di pesta tahu itu cuma lelucon untuk menakut-nakuti Joel selama sesi dansa. Vic bertemu Kelly Wilson, yang merupakan istri Don Wilson. Vic mengajak Kelly berdansa, mengejutkan semua orang di pesta karena mereka tahu Vic sebagai orang yang biasanya kaku dan kurang bersosialisasi. Dalam perjalanan pulang, Vic menyebutkan bahwa dia menemukan Kelly menarik dan suka ngobrol dengannya. Melinda merasa cemburu karena merasa bersaing dengan Kelly untuk mendapatkan perhatian Vic. Melinda ingin menunjukkan kepada Vic bahwa Melinda, yang masih jadi wanita paling menarik dalam hidupnya, mulai menyentuh Vic dengan akrab, bikin Vic terangsang setelah dia membuktikan maksudnya. Melinda bilang dia lebih baik mati daripada dengar Vic memuji Kelly. Meskipun mereka berdua terlihat kesal, mereka terus berintimasi di kamar tidur yang berujung pada ciuman panas. Keesokan harinya, Vic menemukan Melinda di pertandingan sepak bola bersama Tricia. Tak lama setelah itu,
Vic dapat telepon dari bank yang bilang Melinda mengirim $33.000 ke seseorang bernama Charles untuk les piano. Dia buru-buru ke kantornya untuk cari tahu tentang Charles. Vic menggali informasi dan pergi ke restoran tempat Charles bekerja. Dia terkejut melihat Melinda juga ada di sana, tampaknya tertarik pada Charles. Vic mulai curiga bahwa Charles mungkin pacar baru Melinda. Saat Vic pulang, dia kaget menemukan cincin kawin mereka di wastafel, yang sudah dilepas Melinda. Kemudian, dia melihat berita tentang kematian Martin akibat luka di kepala. Vic memberitahukan berita itu kepada Melinda yang masih mabuk setelah makan malam dengan pasangannya yang baru. Mendengar kabar sedih itu, Melinda terkejut mengetahui apa yang terjadi. Keesokan paginya, Vic memberikan kejutan, Tricia lagi bawa anjing baru yang mau diadopsi. Dalam perjalanan pulang, Vic lihat Charles bawa sekuntum bunga yang mungkin buat Melinda. Pas dia sampai rumah, dia nemu bunga itu di meja. Marah banget, dia langsung buang bunga itu ke tempat sampah. Nanti, Vic ketemu temannya di restoran tempat pacar baru Melinda kerja, dan dia cerita semua tentang situasinya sekarang. Dia ngaku masih berusaha mempertahankan pernikahannya dengan Melinda meskipun dia sangat terluka. Dia juga nyebut soal selingkuhan baru Melinda dengan Charles. Vic membayangkan Melinda dan Charles di mobil berciuman dengan penuh gairah tanpa memikirkan perasaannya sedikitpun. Keesokan harinya, Vic menunggu dengan cemas di rumah untuk Melinda yang belum pulang semalaman. Dia memutuskan untuk menitipkan anak mereka pada seorang teman, berpikir dia mungkin akan marah pada Melinda karena sudah kelewatan kali ini. Ketika Melinda akhirnya tiba, Vic langsung bertanya di mana dia selama ini dan tentang uang yang dia berikan kepada seseorang bernama Charles. Kesabaran Vic sudah habis. Kali ini dia dengan marah menghadapi Melinda dan menuntut agar dia mengakhiri hubungan itu. Namun, sepertinya Melinda mengabaikan semua kata-kata Vic. Kemudian, Vic dan Melinda menghadiri sebuah pesta di mana Charles juga hadir. Melinda dengan bangga memperkenalkan Charles kepada para tamu dan memintanya untuk bermain piano. Charles membuat semua orang terkesan dengan kemampuannya bermain piano, membuat suasana pesta jadi seru dan ramai. Namun, Vic terlihat jelas kesal, memperhatikan Melinda sepanjang malam dan melihatnya semakin dekat dengan Charles. Beberapa saat kemudian, Vic mencari Melinda dan seorang teman memberitahunya bahwa dia ada di atas. Saat dia tiba, dia melihat Melinda keluar dari sebuah ruangan dengan Charles. Mereka menuju ke kolam renang di depan semua orang. Melinda dan Charles tampak menikmati momen romantis di kolam tanpa memikirkan keberadaan Vic. Melinda terlihat terpesona dengan popularitas Charles dan tidak tampak malu dengan perilakunya. Tiba-tiba hujan deras turun, memaksa Melinda dan tamu-tamu lainnya keluar dari kolam. Hanya Vic dan Charles yang tetap berada di dalam air setelah semua orang pergi. Vic mendekati Charles dengan tatapan penuh kebencian. Dalam kemarahan yang tiba-tiba, Vic membunuh Charles. Meskipun perbuatannya yang mengejutkan, Vic kembali ke pesta seolah tidak ada yang terjadi, sementara semua orang masih bersenang-senang. Tubuh Charles mulai mengapung di kolam tanpa ada yang menyadari. Kemudian, Melinda mulai mencari Charles di seluruh rumah tetapi tidak bisa menemukannya. Akhirnya, dia memeriksa kolam dan berteriak ketakutan saat melihat tubuhnya yang tidak sadar mengapung. Semua orang bergegas untuk membantu, termasuk Vic. Mereka cepat-cepat mengangkat tubuh Charles dari kolam, tetapi sayangnya, sebuah kecelakaan tragis terjadi karena lantai yang licin, tubuh Charles tergelincir dan kepalanya menghantam tepi kolam, yang mengakibatkan kematian seketika. Polisi tiba di lokasi dan mulai menyelidiki kasus ini. Di tengah kekacauan, Melinda dengan cepat menuduh Vic membunuh Charles, tapi yang lain tidak setuju. Mereka percaya Charles meninggal karena kepala menghantam sisi kolam. Namun, Don punya pendapat berbeda. Dia curiga Charles mungkin sudah meninggal saat masih di dalam kolam. Setelah berdebat panjang dan tanpa bukti yang jelas, polisi memutuskan bahwa kematian Charles adalah murni sebuah kecelakaan, jadi kasusnya ditutup setelah semuanya selesai. Vic dan Melinda pulang ke rumah. Melinda ambil kopi kesukaannya, dan rutinitas ini sudah biasa bagi mereka. Vic berjalan mendekat sambil memikirkan langkah selanjutnya. Dia bertanya apakah mereka harus mempertimbangkan untuk berpisah atau apakah Melinda takut padanya. Melinda tersenyum dan menenangkan Vic, bilang dia nggak mau cerai dan nggak takut. Dia percaya Vic melakukan semua itu untuknya, dan dia yakin nggak ada alasan bagi mereka untuk berpisah. Beberapa hari kemudian, Vic kembali ke rutinitas harian seperti biasa. Vic lagi bersepeda, tapi dia mulai sadar ada yang ngeliatin dia dari jauh. Suatu hari setelah ngantar Tricia ke sekolah, Vic keluar dan mendekati Kelly. Kelly bilang suaminya, Don, mulai curiga sama Vic soal kematian Charles. Don bahkan udah ngajak Melinda untuk bahas soal ini. Dengar kabar dari Kelly, Vic mutusin buat ngajak Kelly dan Don ke rumahnya buat makan malam. Tapi sebenarnya, tujuan Vic yang sebenarnya adalah ngobrol sama Don tentang kecurigaannya secara pribadi.
Akhirnya mereka berdua datang ke makan malam itu. Dalam pertemuan itu, Vic bilang ke Don untuk berhenti mencurigainya dan menyebarkan rumor. Tapi Don tetap yakin kalau Vic adalah si pembunuh dan bahkan menyebut kematian Martin E1 Pronunciation cerai sebelumnya. Meskipun merasa takut, Don tetap pada pendiriannya. Keesokan harinya, setelah mengantar Tricia ke sekolah, Vic merasa ada mobil yang mengikuti dia dan parkir di sebuah restoran. Ketika dia memeriksa lebih dekat, dia terkejut menemukan sebuah kamera di dalam mobil itu, yang menguatkan kecurigaannya. Tanpa buang waktu, Vic masuk ke restoran, rasa ketidakpercayanya semakin menguat. Dia terkejut melihat Melinda duduk dengan seorang pria yang ternyata adalah pemilik mobil itu. Sementara Vic mengenal pria itu yang memperkenalkan dirinya sebagai David, seorang psikolog yang berencana membuka praktik di kota. Dia mulai curiga bahwa pria itu bukanlah pacar baru Melinda, melainkan orang yang telah mengikutinya. Meskipun David memberikan penjelasan, Vic tetap curiga, percaya bahwa dia adalah penyelidik swasta yang disewa oleh Don dan Melinda. Setelah keluar dari restoran, Vic menuju rumah Don dengan bukti transfer uang Melinda ke rekening Don. Vic tiba-tiba menghadapi Don dan menuduhnya sudah melanggar batas dengan mencampuri urusan pribadinya. Pengakuan itu membuat Kelly merasa malu dan marah dengan suaminya. Nanti, saat Vic bersiap-siap pergi, dia melihat Melinda dengan pacar barunya lagi tanpa disadari Melinda. Vic memutuskan untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Malam itu, saat memandikan putrinya, Tricia yang polos bertanya tentang kematian Charles dengan senyum. Tricia dengan santai menyebutkan bahwa dia tahu ayahnya yang membunuh Charles. Vic terkejut mendengar kata-kata putrinya dan langsung bilang ke Tricia untuk jangan kasih tahu siapapun tentang ini. Keesokan harinya, Vic ngajak pacar baru Melinda ke rumahnya, tapi dia malah nyadar kalau cowok itu adalah mantan pacar Melinda yang bernama Tony. Perilaku Melinda semakin parah, bahkan dia berani bilang ke Vic kalau Tony adalah orang Amerika pertama yang dia tidur. Untuk memperparah keadaan, mereka ulang aksi inti mereka di depan Vic tanpa merasa bersalah. Suatu hari yang cerah, Vic lihat Tony jalan dengan pede. Vic bohong ke Tony bilang kalau Melinda nunggu dia di rumah. Mereka mempertimbangkan untuk membeli Tony, dan Tony langsung percaya padanya lalu bergabung dengan Vic untuk pergi ke lokasi yang seharusnya. Namun, Vic sebenarnya membawa Tony ke hutan kosong dekat sungai tempat dia sering bersepeda. Vic yang sangat mengenal daerah itu mengendarai mobilnya ke dalam hutan, dan tiba-tiba berhenti dekat tebing yang curam. Saat Tony keluar dari mobil, Vic melempar batu ke arahnya dan mengenai kepalanya. Lalu, dia mengambil batu yang lebih besar dan melemparkannya, membuat Tony jatuh ke jurang dan membentur kepala di batu besar, langsung membunuhnya. Vic menyeret tubuh Tony ke tepi sungai mengambil dompetnya, dan kemudian menceburkan tubuh Tony ke dalam sungai dengan mengikatkan batu besar padanya. Setelah itu, Vic pulang ke rumah seolah-olah tidak ada yang terjadi, bahkan bersulang dengan putrinya. Keesokan harinya, Vic mengajak istri dan anaknya piknik ke tempat yang sama di mana dia membunuh Tony. Di sana, dia dengan penuh kasih memberikan Melinda sebuah hadiah, yaitu album foto-foto lama dirinya. Di halaman terakhir, Vic menulis ungkapan cintanya untuk Melinda, sedikit memperbaiki hubungan mereka. Beberapa waktu kemudian, saat mencari Tricia di tepi sungai, Vic melihat tubuh Tony mengapung. Dia buru-buru membawa keluarganya pulang, tapi Melinda ketinggalan scarf kesayangannya dan mau balik lagi untuk mengambilnya. Vic berjanji akan pergi sendiri untuk mengambilnya nanti setelah pulang. Vic cepat-cepat kembali ke hutan untuk mengecek tubuh Tony yang sudah mati. Sementara itu, Melinda masuk ke ruangan tempat siput peliharaan Vic dan menemukan dompet Tony, yang bikin dia berpikir kalau Vic mungkin telah membunuh Tony. Dia langsung telepon Don untuk bilang tentang penemuannya dan juga bilang kalau Vic sedang menuju hutan. Sementara itu, Vic sedang berjuang untuk menyembunyikan tubuh Tony dengan cara menenggelamkannya, tapi usahanya gagal. Tiba-tiba Don muncul dengan scarf Melinda yang ia temukan dekat sungai. Daun sekarang curiga pada Vic. Don mencoba mendekati Vic sementara Vic terus berusaha menyembunyikan tubuhnya. Don terkejut melihat tangan Tony mengapung di air dan langsung lari ketakutan, menyadari bahwa Vic adalah pembunuhnya. Dia masuk ke mobil, mulai melaju kencang, dan mencoba menelepon polisi sambil menyetir, tapi teleponnya terlepas dari tangannya. Vic, yang menyadari bahwa kejahatannya sudah terbongkar, Vic pun mulai mengejar Don. Setelah pengejaran yang lama, Vic berhasil memblokir jalan Don dengan jalan pintas, menyebabkan Don kehilangan kendali atas mobilnya dan terjatuh ke jurang yang mengakibatkan kematiannya. Setelah melewati kejadian yang menyedihkan dan mengerikan ini, Vic kembali ke rutinitasnya bersepeda. Setibanya di rumah, Melinda menyambutnya dengan senyuman, tapi pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam rumah, Melinda membakar dompet dan KTP Tony, dan cerita berakhir dalam keheningan. Terima kasih telah menonton, pastikan untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Lebih banyak video seperti ini, kami punya banyak konten keren yang akan datang.
Jaga diri dan sampai jumpa lagi.